my channel. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya dalam daring ini? Apakah semakin semangat dalam kuliahnya, atau semakin lesu, atau semakin berat badannya bertambah, atau semakin rebahannya bertambah? Semoga tidak ya. Oke, kali ini saya perkenalkan, nama saya Trivena Ekawati dari Perbankan Syariah 4A IAIN Surakarta. Ingin berbagi ilmu dan sharing-sharing kepada semua yang pemirsa penonton itu tentang zakat sebagai komponen fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan. Jadi, pemerintah itu mempunyai dua kebijakan. Yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu pengelolaan perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara atau pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter itu yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi jelas berbeda ya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu. Oke, sekarang kita lanjut antara kebijakan fiskal dalam sistem konvensional dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Nah, apa ya bedanya? Ya, kita pelajari satu persatu. Kalau jika di kebijakan fiskal dalam konsep konvensional, yaitu hanya saja memperbaiki atau memperbaiki suatu perekonomian dari krisis gitu, dan menciptakan pertumbuhan perekonomian. Jadi yang sebagai pijakannya itu yaitu pertumbuhan perekonomian gitu. Sedangkan kebijakan fiskal dalam konsep Islam yaitu kebijakan dengan yaitu suatu kewajiban negara dan hak rakyat gitu. Jadi dapat dijelaskan bahwa tidak hanya pertumbuhan perekonomian tetapi juga mementingkan kesejahteraan rakyatnya gitu. Nah, lanjut kita kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam gitu. Sebelum itu kita belajar bagaimana definisi yang menurut para ahlinya gitu. Berdasarkan Wolfson dikutip dari Suparmoko, yaitu tindakan-tindakan pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu melalui penerimaan dan pengeluaran negara, mobilisasi sumber daya, terus penetapan harga dan penetapan barang dan jasa gitu. Terus berbeda lagi dengan menurut Nurdaus dan Samuelson, yaitu kebijakan fiskal yaitu suatu pembentukan proses perpajakan dan pengeluaran negara dalam rangka upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut serta berperan proses pertumbuhan perekonomian. Terus dalam menggunakan tenaga kerja semaksimal mungkin, terus bebas dari inflasi yang tinggi. Nah, itulah teman-teman definisi dari menurut para tokoh gitu. Dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengatur semua pendapatannya itu bisa dari BUMN, hibah, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan di pengeluaran seperti APBN, dana sosial, terus pembangunan fasilitas, dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut kita di tujuan kebijakan fiskal dalam sektor perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, di mana dimaksudkan memberikan benefit atau manfaat semaksimal mungkin kepada setiap individu tanpa adanya Nah, beda lagi dengan kebijakan fiskal berdasarkan sistem ekonomi Islam. Nah, dalam kebijakan fiskal menurut sistem ekonomi Islam itu berdasarkan tujuan syariah, di mana telah dijelaskan oleh Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dengan tetap menjaga keimanan, kekayaan, kepemilikan,
kehidupan, dan intelektualitas itu. Dengan demikian itu mekanismenya dilakukan berdasarkan pendistribusian yang adil. Nah, sedangkan menurut Midwalley itu terdapat 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menghendaki adanya kesejahteraan umum berdasarkan demokrasi, yaitu berprinsip dengan kekayaan seharusnya tidak beredar di orang kaya saja. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang itu bebas mendapatkan akses oleh pendapatan gitu, jadi setara, pendapatannya itu setara gitu. Tujuan yang kedua, Islam itu melarang adanya riba itu atau suku bunga gitu, jadi tidak ada manipulasi sehingga terciptalah keseimbangan pasar. Terus jadinya bebas dari riba, dimana kita ketahui bahwa riba itu merupakan dilarang oleh agama. Yang ketiga, tujuan yang terakhir yaitu Islam berkomitmen untuk menjaga atau menolong sesama muslim yang ekonominya rendah. Nah, itu kemudian sedikit kita bahas bahwa riba itu telah diterapkan pada tahun keempat Hijriah. Nah, pada masa itu kan Nabi mendirikan sebuah negara tapi tidak mempunyai kekayaan, padahal kekayaan itu merupakan ya syaratnya lah gitu. Terus kebijakan fiskal itu merupakan yang utama gitu, yang selalu digencar agar mendapatkan pendapatan negara gitu. Terus pada masa Khulafaur Rasyidin itu semakin berkembang. Nah, semakin berkembang, kemudian diterapkanlah pajak perindividuan dan pajak tanah itu. Kemudian untuk mengatasi problematika pada zaman dahulu, pada zaman sistem Islam itu dengan menggunakan pendistribusian yang adil, di mana hakikat dari distribusi masalah ekonomi itu terdapat di distribusi yang kurang merata. Ya, seperti kita ketahui kayak zaman sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin itu. Terus selanjutnya yaitu zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Nah, zakat, infak, sedekah itu merupakan pendapatan menurut ekonomi Islam, di mana dari pendapatan tersebut terdapat unsur-unsur yang bersifat wajib dan bersifat sukarela. Nah, yang unsur-unsur yang bersifat wajib yaitu zakat. Nah, sedangkan yang bersifat sukarela yaitu sedekah, infak, dan wakaf. Nah, seperti yang telah kita lakukan kemarin, zakat fitrah itu merupakan zakat untuk mensucikan diri. Nah, zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu bertujuan untuk mensucikan harta kita sesuai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita. Dan keduanya itu sama-sama bertujuan untuk mensucikan diri gitu. Kemudian tujuan diadakan zakat yaitu adanya menciptakan distribusi pendapatan, di mana struktur ekonomi konvensional itu yang pajak dan penerimaan pemerintah. Nah, sedangkan di dalam ekonomi Islam itu pajak itu tidak sedangkan dalam ekonomi Islam itu zakat. Nah, di dalam kebijakan fiskal itu intensitas atau besaran pajaknya itu dipengaruhi oleh pemerintah, sedangkan besarannya zakat itu tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah karena itu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah gitu. Terus setelah itu di Indonesia itu zakat itu tidak dimasukkan di dalam APBN gitu, karena realitasnya di dalam Indonesia ini orang masyarakat itu melakukan zakat itu sebagian hanya untuk mensucikan hartanya gitu, padahal mestinya itu merupakan sumber pendapatan suatu negara, sehingga diperlukan analisis dari setelah diadakan kegiatan zakat tersebut, analisis terkait alokasi, pendistribusian, dan dampaknya dapat enggak menjadi stabilitas ekonomi. Kemudian selanjutnya kita membahas konsep fikih
zakat menyebutkan zakat itu berusaha untuk mempertemukan antara surplus muslim dengan defisit muslim, sehingga diharapkan terjadi pemerataan. Jadi surplus muslimin ini dan defisit muslimin, yang surplus muslimin ini dapat memberikan defisit muslimin. Itu jadi terjadi pemerataan, jadi tidak yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, dan diharapkan membentuk kelompok defisit muslimin atau mustahik dan surplus muslimin yaitu muzaki gitu. Kemudian zakat merupakan komponen utama dalam keuangan publik dan sekaligus menjadi kebijakan fiskal yang utama dalam kebijakan fiskal. Nah, yaitu zakat itu kan merupakan suatu kewajiban bagi semua muslim gitu, dan unsur-unsur lainnya yang menjadi sukarela atau bersifat sukarela seperti zakat, infak, dan wakaf gitu. Kemudian zakat ini dikelola oleh Baitul Mal gitu. Terus apabila zakat ini dikelola dengan baik, nantinya akan menjadi potensi yang besar gitu, potensi yang bisa membuat suatu negara itu menjadi meningkat kesejahteraan perekonomiannya. Terus kita lanjut, yaitu potensi zakat sebagai komponen fiskal. Nah, banyak sekali sarjana ekonomi Islam itu menuliskan dampak zakat terhadap perekonomian gitu, terhadap perekonomian. Terus diharapkan potensi zakat di Indonesia itu hari ke hari itu semakin meningkat gitu. Jadi namun realitanya kesadaran zakat itu di Indonesia itu menurun, karena biasanya itu kesadarannya itu di zakat fitrah, karena setiap sebelum Idul Fitri itu diumumkan lah gitu. Tetapi ada yang lebih penting, ada yang sama hal yang penting, yaitu zakat mal, di mana setiap harta yang kita punya itu memiliki hak orang lain, jadinya wajib dizakati. Seperti zakat mal itu apabila kita punya pendapatan gitu dizakati, seperti kita punya emas atau punya pendapatan yang berlebih, kita wajib untuk zakat. Nah, apabila kita mempunyai kesadaran yang lebih, setiap individu muslim, apabila setiap muslimin mempunyai kesadaran, jadi peningkatan pendapatan di Indonesia itu akan semakin meningkat gitu, sehingga Indonesia itu tidak mencadangkan atau mengandalkan utang dari luar negeri, karena telah memperoleh pendapatan masukan yang banyak dari zakat gitu. Karena seperti pada tahun APBN 2011 itu jumlah zakat itu besar sekali, bahkan 2 kali lipat atau 1/3 dari anggaran belanja lembaga pemerintahan, dan 2 kali lipat di lembaga kementerian gimana gitu. Jadinya potensi zakat itu semakin besar semakin apabila adanya kesadaran dari setiap muslimin gitu. Nah, cukup sekian sharing-sharing kita.